Halo Sobat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para Sobat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para Sobat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Capricorn. Nah, untuk para sahabat Capricorn, kita akan melihat kabar mengejutkan tentang dia yang telah menyakiti kamu. Nah, jadi dia ini bisa siapa saja, mungkin mantan pasangan, mantan rekan bisnis, atau mantan rekan kerja, atau sahabat baik, atau siapapun ya. Yang pastinya orang yang telah menyakiti kamu ya. Kita akan lihat seperti apa kabar mengejutkan tentang dia saat ini ya. Dan sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general ya. Jadi mungkin bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Baiklah untuk para sahabat Capricorn ya. Untuk sahabat Capricorn, kabar mengejutkan tentang dia yang telah menyakiti kamu. Sekali lagi, kabar mengejutkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Capricorn. Kabar mengejutkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Capricorn. Oke. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu ya. Dan di kartu pertama nih untuk melihat kondisi relasi dia, hubungan dia saat ini ya. Nah, lalu di sini untuk kartu kedua kita akan lihat untuk karir, bisnis, dan usaha dia ya. Lalu di kartu selanjutnya untuk keuangan. Nah, seseorang ini dulunya pernah menyakiti kamu dan mungkin sebagian besar sahabat Capricorn di sini ada yang pernah tersakiti dan dia adalah pasangan kamu dulunya ya. Bisa jadi ada yang udah menikah atau belum, yang pastinya orang ini bisa jadi adalah pasangan kamu ya, orang yang dekat dengan kamu, tapi sebagian lagi ini walaupun bukan pasangan, tapi seseorang yang juga udah banyak sekali melalui momen-momen bersama kamu ya, bisa itu sahabat baik atau orang yang kamu percaya, atau bisa juga seorang rekan kerja kamu ya di tempat kamu bekerja, atau partner bisnis, atau orang yang punya hubungan di pekerjaan dan bisnis atau usaha ya. Yang pastinya dulu sempat ada begitu banyak kedekatan antara kamu dan dia ya. Jadi banyak momen yang udah kalian lalui, bahkan mengerjakan sama-sama sesuatu hal juga bisa ya. Nah, jadi ada kemungkinan bisa jadi kalian tergabung di satu komunitas yang sama, atau kalian memang rekan kerja, atau memang di sini kamu dan dia adalah pasangan ya. Nah, adapun hal yang membuat kamu tersakiti di sini tidak lain karena perbuatan dia ya. Sebagian mungkin ada yang merasa dikhianati. Bahkan di sini jika dia adalah pasangan kamu, mungkin dulunya dia juga melanggar beberapa komitmen di antara kalian ya. Bukan hanya mengkhianati secara hubungan, di sini juga ada yang mengkhianati dalam hal lain ya. Seperti yang mungkin dari segi keuangan dia membohongi kamu, mengkhianati kamu, atau sebagian lagi di sini justru kamu yang percaya kepada dia dan akhirnya beberapa hal yang seharusnya kamu lakukan di sini seperti disabotase sama dia ya. Jadi ini bisa di urusan pekerjaan atau mungkin di sebuah bisnis yang kamu tekuni bersama dia ya. Jadi orang ini cukup licik ya. Di depan kamu mungkin dia menampilkan sikap yang sangat mendukung, atau mungkin ya sikap yang sangat baik sekali kepada kamu ya, tapi ternyata di belakang kamu justru dialah yang mencurangi kamu ya. Nah, orang ini sekarang mungkin tidak lagi bersama kamu, bahkan sebagian ada yang udah tidak berkomunikasi, bahkan tidak lagi ada yang seperti bertemu ya. Mungkin kamu yang juga udah enggan bertemu dengan dia. Dan di sini kita akan lihat ya kabar mengejutkan tentang seseorang ini seperti apa sekarang ini. Di hubungan.
Nah, di sebuah hubungan yang sedang dia jalani dan terlihat di sini bisa jadi sebagian orang ini ada yang juga udah berkeluarga ya. Berpasangan bisa jadi udah menikah atau tidak ya, tapi ada kemungkinan sebagian ada yang udah menikah. Dan setelah tidak bersama dengan kamu, dia bersama pasangannya. Juga ini ya, bisa jadi sebagian di sini ada yang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya ikatan ya. Jadi lebih ke hadir sebagai pihak ketiga di sebuah hubungannya orang ya. Jadi inilah yang sedang terjadi di hubungannya si dia ini ya. Mungkin dia tahu dari awal ya sebelum dekat dengan orang tersebut, dia tahu kalau orang ini masih punya ikatan dengan pasangan sahnya atau dengan sebuah ikatan dengan orang lain ya. Nah, tapi dia tetap melakukan tetap menjalin hubungan ini dan sampai sekarang ya tidak memiliki sebuah status yang jelas di hubungan dia ya. Karena pasangannya sampai saat ini juga kelihatannya belum memutuskan untuk memilih siapa ya, dan masih ada yang terikat di sebuah ikatan dengan pihak lainnya. Bisa jadi juga nih ada yang udah punya istri atau suami ya. Jadi ya si dia ini terlibat di sebuah hubungan segitiga ya. Dan sebagian di sini ada yang udah menjalin kedekatan tapi mengenai komitmen atau status juga belum jelas ya. Bisa jadi ya udah dekat banget tapi dari pihak pasangannya tidak memberikan seperti sebuah kejelasan tentang status ya. Mungkin ini berpacaran atau mungkin hubungan berpacaran yang udah lama ini kapan akan menikah atau sebagainya. Nah, di sini ada yang berada di kondisi tidak jelas ya. Jadi tentang sebuah komitmen yang masih dipertanyakan ya. Jadi seseorang yang pernah menyakiti kamu ini sekarang sedang terlibat di sebuah hubungan yang ya cukup ini ya tidak nyaman bahkan tidak jelas ya. Ini bisa juga tentang dia yang jika bukan hanya dengan pasangannya, mungkin dia bertemu dengan banyak teman baru atau ya rekan-rekan kerja baru atau siapapun orang baru yang dia jumpai. Di sini juga sepertinya memiliki masalah di kepercayaannya, jadi seperti yang sulit dipegang kata-katanya atau pihak-pihak temennya ini, pihak eee, orang dekat dia ini tidak mempercayai apa yang dia janjikan ya, atau mungkin, tentang apa yang dia bicarakan, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan bisnis atau, mungkin berhubungan dengan, janji-janji. Nah, di sini diragukan oleh teman-teman atau orang-orang dekatnya ya. Nah, jadi inilah yang juga sedang dia rasakan di hubungannya dengan orang-orang sekitar dia ya tentang sebuah komitmen yang tidak bisa dipercaya oleh orang lain. Mungkin karena keseringan bohong atau mungkin ada yang udah pernah dibohongi dan ya menjadi pembicaraan dari satu orang ke orang yang lain ya. Jadi akhirnya dia dikenal sebagai seseorang yang tidak bisa dipegang kata-katanya ya. Lalu di kartu selanjutnya di sini kita lihat untuk pekerjaan, karir atau bisnis ya. Nah, ini cukup ini ya, kurang kurang menyenangkan ini. Nah, ini cukup mengejutkan karena bisa jadi barusan saja atau mungkin sudah terjadi ya. Ada sebuah pekerjaan yang berakhir atau mungkin bisnis dia yang berakhir ya. Ini bisa tentang berakhirnya bukan karena sesuatu hal, tapi bisa saja karena mungkin pertama memang merugi, lalu kedua bisa jadi karena bentrok dengan atau berkonflik dengan rekan kerjanya, atau bisa juga ada yang memang mengalami sebuah kondisi di mana dia dikeluarkan dari tempat bekerjanya ya secara ini ya dipecat gitu ya. Nah, jadi ada yang mengakhiri sebuah pekerjaan karena ini perubahan ini terjadinya secara tiba-tiba ya. Nah, jika kita lihat seseorang yang ingin resign dari tempat bekerjanya, mungkin pasti akan memberi waktu atau mungkin juga mengambil sedikit waktu untuk mencari orang sebagai penggantinya, atau mungkin mengajari orang lain untuk pekerjaan dia dulu ya. Tapi di sini ada yang mendadak berhenti dan ini bisa dipastikan karena satu dan lain hal yang kurang positif ya. Jadi ada yang dikeluarkan dari tempat bekerja atau mungkin untuk usaha dan bisnis yang dia jalani juga ada yang seperti berakhir entah itu konflik dengan rekan kerja atau mungkin dengan partner bisnisnya ada yang berkonflik dan bisa jadi juga sebagian ada yang mengalami kerugian di bisnis atau usaha yang sedang dia tekuni saat ini. Nah, jadi ada sesuatu yang berakhir di
bisnis dan usaha dia ya. Entah ini akan terjadi atau mungkin sudah terjadi juga bisa ya. Dan di kartu selanjutnya untuk keuangan. Nah, ini juga kurang bagus ya. Ini juga cukup mengejutkan karena ada keterbatasan di keuangan dia ya. Nah, bahkan untuk hal-hal yang mungkin masih tergolong penting di sini juga memiliki keterbatasan ya. Bisa untuk pengeluaran yang bukan pengeluaran yang mungkin foya-foya ya, tapi untuk pengeluaran yang memang penting, ini juga memiliki keterbatasan dalam, kondisi keuangan dia saat ini ya. Jadi sebuah kondisi keuangan yang benar-benar sulit ya, bisa dikatakan sedang mengalami kesulitan di, keuangan ya. Jadi orang ini juga, sedang menghadapi beberapa permasalahan ya, bisa jadi juga ada pengeluaran yang tertunda yang tidak bisa dia bayar, atau mungkin di sisi lain ada orang yang berhutang kepada dia dan orangnya juga tidak membayar dia ya, jadi ada cerita seperti itu. Tapi sebagian juga di sini ada yang terikat di sebuah hutang piutang ya, entah dia sebagai peminjam atau mungkin dia adalah seorang yang menjadi peminjamnya ya dan tidak sanggup untuk melunasinya ya, ada cerita seperti ini ya. Sesuatu yang masih terikat entah dia yang sebagai korban atau dia yang dikorbankan. Bisa jadi kedua-duanya juga merugikan dia ya, jika dia yang meminjam uang kepada orang lainnya tidak membayar ya, dia yang rugi. Dan di sisi lain dia juga sedang berada di sebuah momen atau keadaan di mana dia punya banyak hutang kepada orang lainnya dan ini juga membuat dia cukup tidak nyaman keadaan dia saat ini ya. Jadi secara keuangan bisa dikatakan bukan pas-pasan ya, tapi lebih ke berkekurangan. Karena ada banyak batasan di sini ya, secara penghasilan atau pemasukan ini juga terbatas dan untuk hal-hal yang penting yang harus dia keluarkan dalam bentuk sejumlah uang di sini juga mengalami hambatan ya. Jadi ya secara keuangan ini kurang bagus ya dan inilah yang sedang dialami ya, kabar-kabar mengejutkan tentang si dia yang telah menyakiti kamu. Nah, untuk para sahabat Capricorn, siapapun mereka, siapapun si dia ini yang pernah menyakiti kamu dan terlepas dari apapun yang pernah mereka ini lakukan, ya kita doakan saja ya semoga kondisi mereka ini cepat membaik kembali ya. Dan untuk para sahabat Capricorn yang sudah hadir menonton video ini, terima kasih pastinya, tetap semangat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.